Tapi jika Anda mengatasnamakan memakai hijab, mengatasnamakan agama sambil, nah ini kuncinya di sini, sambil menuduh yang nggak pakai penutup kepala sebagai kafir, 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 kafir. Anda itu goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan. Itu tanggapan saya. Bodoh ya bodoh, nggak apa-apa. Tapi mbok ojo kebangetan. Seperti itu kegilaan mereka. Lawang jelas-jelas ini tertutup, Mas Bro, ini tertutup. Bahasa Arabnya tertutup, cover. Kufur, bahasa Inggrisnya cover. Kufur, kafir, itu ini kufur. Apalagi kalau cuma kelihatan matanya kayak ninja gitu. Ninjutsu, perguruan ninjutsu. Ini tertutup, cover, kafir. Ya kok bisa-bisanya Anda menuduh orang yang nggak tertutup malah dituduh kafir. Setelah lepas hijab, Zara anak Ridwan Kamil pamer rambut ombre. Mau tahu beritanya? Ikutin yuk. Putri dari Ridwan Kamil dan Atalia Paratya, yaitu Camelia Laetitia Zara atau yang akrab disapa Zara, akhirnya memperlihatkan penampilan perdananya tanpa hijab. Dalam unggahan tersebut, Zara tampak memiliki rambut yang dicat warna pirang atau blond, namun masih menyisakan warna hitam di bagian atas rambutnya. Sebagai informasi, Zara belum lama ini memutuskan untuk melepas hijabnya. Perempuan berusia 19 tahun itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan diskusi panjang dengan keluarganya. Dia juga menegaskan bahwa keputusan untuk melepas hijab adalah keinginannya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau dorongan dari kedua orang tuanya. Keputusan Zara untuk melepas hijabnya ini pun menuai banyak pro dan kontra. Ada juga yang menyayangkan keputusan Zara, namun ada juga yang mendukung keputusannya. Nah, kalau pendapatmu gimana? Komen di bawah ya. Satpam itu komennya kayak gini. Mana jilbab? Beberapa hari yang lalu ada komentar, orang ini mengomentari saya ketika saya bilang bahwa paksaan jilbab itu akan membawa Indonesia jadi kayak Afghanistan, Iran, Somalia, negara-negara yang gitu deh, yang penuh pemaksaan terhadap perempuannya. Itu jawaban standar saya, atau itu adalah template saya untuk selalu ngingetin orang-orang hati-hati sama paksaan jilbab. Itu akan menarik Indonesia untuk jadi ke model-model negara-negara kayak Afghanistan. Saya yakin gak akan ada orang perempuan yang mau hidup kayak cara hidup seperti di Afghanistan. Nah, orang ini kemudian berkomentar, kejauhan mbak, kayak Afghanistan, Indonesia nggak kayak Afghanistan, kita tuh beda, kayak gitu. Kamu parno banget, gitu. Dia kayak gitu. Udah sering saya digituin, which ya terus terang ya, yang saya tuh pengen banget setuju sama dia. Saya pengen banget bilang bahwa nggak akan, Indonesia itu Pancasilais, kita Bhinneka Tunggal Ika, kita itu menghargai toleransi lalalalalalala gitu. Tapi buktinya kayak story yang barusan ini, dan story yang sering saya bagikan, kalau orang-orang itu nggak denial tapi berani buka matanya. Zaman Indonesia nggak pernah bisa kebayang ada seorang satpam yang neriakin orang, "Hei, jilbabnya mana?" Nggak ada. Dan ternyata sekarang ada. Kalau misalnya kita balik ke tahun-tahun dulu ketika Indonesia, kita ngomong Indonesia masih Indonesia, nggak mungkin kejadian kayak gitu. Nggak mungkin ada orang punya budi pekerti yang cukup untuk bisa berani-beraninya mengurusi urusan pribadi orang lain. Nggak ada. Itu Indonesia. Tapi sekarang kan buktinya nggak. Semua orang merasa punya keberanian untuk berani ngomong, mengingatkan orang lain, nggak peduli orang lain itu punya pemikiran yang berbeda segala macam. Pokoknya yang ada di kepala saya sih harus ngingetin kamu, dimanapun, sekencang apapun, bodo amat, kayak gitu. Itu langkah-langkah menuju Afghanistan, cuy. Sekarang dia belum punya kekuatan apapun, jadi cuman kekuatan bahwa dia tuh berani ngomong aja ke orang lain yang dia anggap mungkin, oh kalau orang ini udah ngomongin jilbab pasti dia akan cengengesan doang, ketawa-ketawa, atau nggak bakal berani ngomong apa-apa. Tapi
kalau misalnya dia punya kekuatan lebih, apa nggak itu perempuan langsung tenet-tenet, lo kalau nggak pakai jilbab nggak boleh kesini, lo kalau nggak pakai jilbab nggak boleh kelihatan di depan rumah. Gitu, apa bedanya sama Afghanistan? So jangan bilang saya paranoid selama kejadian-kejadian ini terus dan masih ada. Tapi saya juga senang ya bahwa sekarang makin banyak perempuan-perempuan yang berani untuk bilang tidak, saya ini tidak berjilbab, bukan belum berjilbab. Dan saya punya penafsiran soal jilbab yang berbeda dari kamu, dan kamu gak punya hak sedikit pun untuk bahas, untuk ngomong, atau lagi untuk membuli, menghina saya soal pakaian yang saya kenakan. Karena pakaian saya sudah sopan tanpa jilbab. Oke? So, gak apa-apa dibilang parno, mendingan parno daripada kejadian yang di Afghanistan. Saya tidak punya kepercayaan seperti orang yang di gurun pasir gitu. Bukan, maksudnya saya ini manusia tropikal gitu kan. Kayak gini loh, maksudnya bukan itu maksudnya mas. Nggak kayak gini kan, karena saya sendiri pernah ke gurun pasir gitu mas, di sana untuk berapa lama gitu. Itu memang sangat menyakitkan kulitnya gitu. Kalau kena anginnya aja tuh, saya pakai cadar karena saya butuh pakai itu. Ketika kena anginnya panas itu kena kulit, itu sakitnya bukan main. Makanya saya pakai cadar gitu. Saya tutup semuanya gitu karena ketika kena matahari dan panasnya kena kulit itu sakit banget gitu. Nah, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Bali gitu, yang menurut notabene itu di sana negaranya tropikal gitu. Kita di Indonesia negaranya tropikal ya. Mungkin banyak orang sibuk nih, ya ini lalalili, belahan lili gitu. Cuma ya gimana ya, saya tinggal di Indonesia, saya pun keturunan Jawa ya. Di Jawa sendiri memang adatnya begitu ya. Kalau kita lihat ke Pulau Mentawai, mereka saat ini masih telanjang dada perempuan gitu. Dan ya memang saya punya kepercayaan di situ. Cuma memang orang banyak sibuk di situ sih ya. Ya mencoba memperbaiki orang lain tapi tidak berkaca gitu sebetulnya. Aku sendiri juga tidak akan sibuk mengomentari orang-orang. Jadi saya kan biasa aja kayak, oh yaudah nggak apa-apa, itu kan pilihan kamu ya, hormati saya pilihan saya sendiri. Itu ya teman-teman dengerin ya soal apa pakaian, soal baju. Kenapa Kak Ditya nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab, nggak harus tertutup semua, karena beliau bukan manusia gurun. Kan gitu loh mas. Ini mancing-mancing. Enggak. Ya bukan manusia gurun pasir. Teman-teman yang waras, yang otak Anda, pikiran Anda enggak ya bodoh ya, tapi enggak kebangetan, mesti bisa paham. Ini yang tertutup yang mana teman-teman? Ini kafir, kufur tertutup, atau ini? Yang kafir yang tertutup yang mana? Ini. Maka orang-orang yang pakai ginian, nuduh yang enggak pakai ginian, dibilang kafir. Padahal yang tidak kafir, yang tidak tertutup itu kan yang begini. Yang kafir, yang tertutup itu yang gini. Ini kan anak TK pun tahu. Tapi kebenaran, kenyataan, realitas ini diputar balikkan ratusan bahkan ribuan tahun. Dengan sangat jahat, sangat kurang ajar, jahat banget. Mereka menebarkan dogma, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, memaksa orang-orang lain untuk pakai cover, pakai penutup, pakai kafir. Dan gilanya mereka menuduh orang-orang yang tidak pakai cover sebagai kafir. Padahal dirinya yang kafir. Saya katakan, putra-putri Indonesia sudah waktunya.
Jangan lagi dibodoh-bodohi dengan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama. Saya mau kasih tahu teman-teman. Saya tidak ngajak debat ya. Kalau Anda mau membahas katanya hijab itu disuruh oleh Al-Quran, Anda silakan debat sama Quraisy Shihab. Sebenarnya sama Buya Sakur. Buya Sakur sudah nggak ada. Quraisy Shihab itu banyak. Beberapa kali dalam ceramahnya saya sempat melihat. Kepala wanita itu bukan aurat yang harus ditutupi. Kalau Anda mempelajari sejarah penutup kepala dilakukan di daerah Timur Tengah, itu karena banyak debu. Alamnya gersang, banyak debu. Bukan hanya perempuan, laki-lakinya juga pakai penutup kepala. Biar tidak kena debu. Artinya penutup. Coba Anda terjemahkan kata kafir ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cover. Ini cover. Loh. Ini cover. Ini open. Ya. Tapi kadang heran saya, nggak paham-paham. Kenapa nggak paham? Karena sudah dicuci otaknya sejak anak-anak. Jadi ada beberapa orang yang ketika dikerudungi gini kelihatan mungkin lebih cantik. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga senang kadang lihat motif-motif hijab, motif-motif jilbab itu bagus-bagus. Beberapa orang wajahnya jadi kelihatan lebih unyu-unyu, lebih apa ya, enak dilihat ketika pakai hijab. Nggak apa-apa. Tapi jika Anda mengatasnamakan memakai hijab, mengatasnamakan agama sambil, nah ini kuncinya di sini, sambil menuduh yang nggak pakai penutup kepala sebagai kafir, 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 kafir. Anda itu goblok ya goblok, tapi jangan kebangetan. Itu tanggapan saya. Bodoh ya bodoh, nggak apa-apa. Tapi mbok ojo kebangetan. Ini putih nih. Ini warnanya putih. Ini hitam ini. Nah, ini hitam. Ini warna hitam, ini warna putih. Gimana? Kalau ada orang saya kayak ngomong seperti gitu. Ini loh, yang putih itu ini. Ini hitam. Nah, ini hitam. Seperti itu kegilaan mereka. Lawang jelas-jelas ini tertutup, Mas Bro, ini tertutup. Bahasa Arabnya tertutup, cover. Kufur, bahasa Inggrisnya cover. Kufur, kafir, itu ini kufur. Apalagi kalau cuma kelihatan matanya kayak ninja gitu. Ninjutsu, perguruan ninjutsu. Ini tertutup, cover, kafir. Lah kok bisa-bisanya Anda menuduh orang yang nggak tertutup malah dituduh kafir? Itu kan kayak orang bilang, ini hitam, ini putih, gendeng. Bukan goblok lagi, tapi senteng. Ini kebangetan.